Hai, kembali lagi dalam acara Syifa Belajar. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru. Penasaran seperti apa isi dari surat edaran ini? Ya udah, langsung aja yuk kita bahas. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Disampaikan mulai kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju sampai dengan para wali kota. Dikeluarkannya surat edaran ini juga untuk menindaklanjuti keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Maksud dari surat edaran ini juga agar dapat dipedomani oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, di mana tujuan dari surat ini adalah agar tugas dan fungsi yang dijalankan oleh kementerian atau lembaga atau Pemda dapat berjalan efektif, pelayanan publik yang diberikan juga dapat berjalan efektif, serta untuk menghindari resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Selanjutnya berbicara soal mampu beradaptasi dengan tatanan yang baru untuk tetap produktif dan aman dari COVID-19. Di sini dijelaskan dalam surat edaran penyesuaian sistem kerja, di mana ASN dapat melaksanakan penyesuaian kerja meliputi dua, yaitu bekerja dari kantor WFH atau melakukan pekerjaan dari rumah atau tempat tinggal WFH. Sebenarnya dari dua kebijakan ini yang rada sedikit berbeda itu WFH. Kita melakukan pekerjaan dari rumah. Walaupun kita sudah mulai melaksanakan WFH ini dari periode Maret, sekarang udah memasuki bulan Mei, tapi saya sedikit mengulas sebagaimana masih disampaikan dalam surat edaran ini. Walaupun kita melaksanakan WFH, kita harus tetap menyampaikan output pekerjaan kita, hasil pekerjaan kita harus tetap disampaikan. Terus yang kedua, kondisi kesehatan dan keberadaan kita juga harus diupdating kepada pimpinan. Terus yang ketiga, kita harus mampu menggunakan sistem informasi dan komunikasi sebagai pengganti koordinasi tatap langsung, supaya walaupun WFH kita tetap bisa melaksanakan koordinasi walaupun by online. Tapi harus diperhatikan sistem informasi yang kita gunakan ini harus memperhatikan keamanan cybernya. Mungkin sebagian besar hal-hal yang bisa menjadi acuan WFH harus seperti itu. Nah, di sini juga diatur terkait disiplin pegawai. Apabila pegawai tidak mentaati kebijakan WFH ini, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Supaya walaupun adanya penyesuaian sistem kerja ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, hal yang paling ditunggu dalam surat edaran ini adalah kapan sih mulai diberlakukannya new normal ini. Disampaikan dalam surat edaran ini kita kembali new normal pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk kembali new normal? Menanggapi pertanyaan saya tadi, di sini saya kutip dari kompas.com.
cetakan pada tanggal 29 Mei 2020 sama dengan dikeluarkannya surat edaran ini. Di sini ada tanggapan dari dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yaitu Dr. Panji Hadi Sumarto, MPH angkat bicara. Kalau melihat data-data yang ditampilkan di website Corona Jakarta, rasanya belum waktunya buka ruang publik, kata Panji kepada kompas.com, Rabu 27 Mei 2020. Jadi, keputusan mulai diberlakukan new normal ini sebaiknya dilihat apabila sudah ada hasil epidemiologi terkait COVID-19. Di sini juga ada tanggapan dari pakar epidemiologi Universitas Indonesia, yaitu Pandu Riono, mengungkapkan bahwa pembukaan ruang publik untuk membiasakan masyarakat hidup normal yang baru harus melihat hasil evaluasi kasus periode akhir ini. Pasalnya, jika hasil evaluasi belum memenuhi syarat dan pembukaan ruang publik tetap diberlakukan, ini justru bisa menjadi sumber masalah baru. Di sini juga disampaikan olehnya bahwasannya mengenai penerapan new normal atau kenormalan baru untuk pandemi COVID-19 tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi penerapannya secara bertahap bisa dilakukan, tergantung wilayah mana saja yang memang sudah bisa dan tidak bisa melonggarkan PSBB. Jadi mungkin solusinya bisa menggunakan sistem piket terlebih dahulu agar tidak serentak masuk semua. Kita melihat apakah new normal ini memang sudah benar-benar tidak ada lagi COVID-19, positif COVID-19, apa justru dengan kita menerapkan new normal ini justru malah tambah banyak. Kan itu juga perlu adanya tahapannya supaya kita bisa melihat evaluasinya seperti apa. Jadi kesimpulannya, kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas seperti biasanya di luar rumah, walaupun COVID-19 ini belum sepenuhnya hilang. Tapi jangan khawatir, kita bisa mensiasatinya dengan tetap mengikuti kebijakan protokol kesehatan, gugus tugas COVID-19, agar keluar rumah untuk menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, atau mencuci tangan pakai sabun, dan juga apabila ada di kerumunan jalan, kita harus tetap physical distancing. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini, sahabat belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena kita sama-sama belajar. And see you, bye-bye.